Seharusnya, seorang murid menghormati gurunya yang telah berjasa memberikan ilmu dan mengantarkan muridnya menuju kesuksesan. Tapi tidak terjadi kepada seorang lelaki remaja bernama Philip. Justru, ia melakukan hal sebaliknya. Dan ini merupakan kisah nyata di Danvers High School pada tahun 2013. Langsung saja kita eksplor kisahnya. Cullen Reeser yang saat itu berusia 24 tahun tinggal di Mesas bersama dengan kedua orang tuanya. Cullen selalu bercita-cita untuk menjadi seorang guru matematika, dan ia pun bisa mewujudkan cita-citanya itu. Saat ini, ia diterima bekerja sebagai guru matematika di Danvers High School. 2 tahun terakhir ini, hari-hari Cullen dihabiskan di sekolah untuk mengajar. Bangun jam 7 pagi, berangkat ke sekolah, mengajar, dan pulang ke rumah jam setengah 4 sore. Itulah rutinitas dari seorang wanita bernama Cullen Reeser. Salah satu murid Cullen adalah seorang remaja bernama Philip yang berusia 14 tahun. Philip merupakan siswa pindahan dari Tennessee, dan orang tua Philip saat ini sedang berada di ambang perceraian. Walaupun Philip merupakan siswa pindahan, namun ia sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Ia pun sudah bergabung dengan tim sepak bola di Danvers High School. Philip merupakan pribadi yang pendiam, namun Philip juga dikenal sebagai pribadi yang ramah. Di sekolah itu, Philip memang bukan murid yang pintar, namun Philip memiliki ketertarikan kepada pelajaran sejarah. Pada tanggal 22 Oktober 2013, seperti biasa, Philip datang ke sekolah tepat jam 7 pagi. Begitupun dengan Cullen, yang datang ke sekolah dan siap untuk mengajar. Hari itu, Cullen menggunakan baju berwarna ungu dan celana berwarna hitam. Pakaian yang digunakan oleh Cullen sama dengan pakaian yang digunakan oleh temannya Sarah. Pada jam 1 siang, Philip saatnya untuk masuk ke kelas matematika, dan guru kelas itu adalah Cullen. Tidak seperti biasanya, Philip terlihat sangat lebih pendiam. Tidak ada interaktif apapun dengan sang guru dan juga temannya. Pada pukul 1.30, Cullen selesai memberikan pelajaran matematika. Namun saat itu, Cullen masih tinggal di kelasnya. Ia memberikan kesempatan kepada para muridnya jika ada yang ingin ditanyakan. Namun sebagian besar para murid banyak yang keluar kelas. Hanya ada 2 orang yang masih tinggal di dalam kelas, yaitu Philip dan juga temannya Ramsey. Cullen pun kemudian membuka percakapan dengan bertanya kepada Philip, apakah Philip masih merindukan kampung halamannya Tennessee. Ditanya seperti itu, Philip terlihat sangat kesal, dan ia pun seperti bergumam sendiri. Cullen yang melihat Philip dengan ekspresi seperti itu, kemudian mengganti topik pembicaraannya, dan Cullen pun keluar kelas untuk menemui temannya Sarah. Dan tidak lama kemudian, Cullen pun masuk kembali ke kelas dan mengambil peralatan mengajarnya. Cullen pun berpamitan kepada Philip dan Ramsey untuk meninggalkan kelas. Tidak lama kemudian teman Philip pun keluar. Jadi, sekarang hanya ada Philip yang masih tinggal di dalam kelas. Di tempat lain, Cullen menuju ke lantai 2 untuk pergi ke toilet. Dan di belakangnya, Philip mengikuti Cullen menggunakan jaket berwarna biru dan baju berwarna merah. Philip berjalan tepat di belakang Cullen, dan tangannya dimasukkan ke saku jaket, seolah ada yang ia sembunyikan di sakunya itu. Kemudian, Philip pun terus mengikuti Cullen sampai masuk ke toilet wanita. Hingga beberapa menit kemudian, Philip keluar dari toilet. Namun Cullen tidak pernah terlihat keluar dari toilet itu.
Malam harinya, Ibu Philip sangat cemas karena Philip tidak pulang ke rumah sampai tengah malam. Akhirnya, Ibu Philip pun berinisiatif untuk melaporkan kepada pihak berwajib atas hilangnya Philip. Pihak berwajib pun bergerak cepat untuk mencari Philip di sekitaran kota, dan tidak butuh waktu lama. Pihak berwajib pun kemudian menemukan Philip yang sedang berjalan di trotoar dengan tujuan yang tidak pasti. Philip terlihat sangat tidak bersemangat dan terlihat seperti memikul beban yang sangat besar. Pihak berwajib pun kemudian menggeledah baju Philip untuk memastikan keadaannya, dan di sakunya ditemukan ATM dan kartu asuransi dengan nama Cullen Racer. Selain itu, di punggung Philip juga ditemukan pakaian dalam wanita dengan bercak merah. Pihak berwajib pun menanyakan kepada Philip terkait pakaian dan bercak merah yang disimpan di punggungnya. Philip pun menjawab bahwa itu milik seorang gadis. Kemudian pihak berwajib pun menanyakan kembali di mana gadis itu sekarang. Philip menjawab bahwa gadis itu dikuburkan di hutan samping sekolahnya. Jam 3 pagi, pihak berwajib akhirnya langsung menuju ke hutan yang diarahkan oleh Philip. Dan setelah sampai di sana, pihak berwajib melihat ada tumpukan semak-semak yang sangat mencolok. Setelah dibuka, di dalam semak-semak itu ada seorang mayat wanita, dan itu adalah Cullen Racer. Pihak berwajib pun kemudian mengamankan Philip dan menginterogasinya terkait dengan mayat Cullen. Akhirnya Philip pun buka suara. Setelah ia mengikuti Cullen ke toilet, kemudian di sana Philip menggagahi Cullen. Setelah puas, Philip pun melenyapkan Cullen dengan pisau yang ia bawa di sakunya. Ketika Philip akan keluar dari toilet, namun tiba-tiba ada seorang siswi yang masuk ke samping toilet itu. Namun Philip pun sudah membersihkan tempat dan bercak merah di toilet, sehingga siswi itu pun tidak menaruh kecurigaan. Setelah siswi itu keluar, Philip pun langsung keluar dari toilet dengan membawa jeans milik Cullen. Dan Philip pun kemudian menuju ke area parkiran sekolah. Di semak-semak parkir, Philip mengganti pakaiannya dengan t-shirt berwarna putih, dan kemudian ia membuang jeans Cullen ke dalam bak sampah besar. Setelah itu, Philip pun mendorong bak sampah itu untuk dibawa ke lantai 2. Namun di pertengahan jalan, Philip dipanggil oleh temannya Ramsey untuk mengajaknya bermain bola. Philip pun menyuruh Ramsey untuk pergi ke lapangan lebih dulu dan ia akan menyusulnya. Namun saat itu Ramsey melihat Philip terlihat sangat ketakutan dan berkeringat. Tapi Ramsey pun tidak mencurigai Philip dan ia pun langsung pergi ke lapangan. Sementara Philip pergi ke lantai 2 untuk kembali ke toilet. Dan sesampainya di toilet, Philip pun mengangkat mayat Cullen ke bak tempat sampah. Kemudian, ia membawa bak sampah itu ke hutan belakang sekolahnya dan membuang mayat Cullen. Namun sebelum Philip menutup mayat Cullen dengan semak-semak, Philip kembali menggagahi mayat Cullen. Setelah puas, Philip kemudian menutup mayat Cullen dengan semak-semak dan meninggalkan catatan, "Aku benci kalian semua." Setelah itu, ia pun pergi ke dalam kelas Cullen dan mengambil handphone dan dompet milik Cullen. Perlu diketahui bahwa keadaan sekolah di sore hari sudah mulai sepi karena banyak siswa yang sudah pulang ke rumah masing-masing. Jadi kemungkinan Philip jadi lebih leluasa untuk melakukan aksinya. Setelah itu, Philip mengambil uang milik Cullen di ATM dan membeli Wendy's serta menonton bioskop. Setelah itu, Philip hanya berjalan-jalan di trotoar tanpa tujuan, hingga akhirnya ditemukan oleh pihak yang berwajib. Pada tahun 2016, Philip pun didakwa dengan dijatuhi hukuman 40 tahun penjara, yang artinya ia baru akan keluar penjara di umurnya yang ke-54 tahun. Walaupun saat ini usianya masih di bawah umur, namun Philip dijatuhi hukuman sebagai orang dewasa.
Seorang psikolog pernah mewawancarai Philip di tahanan, dan hasilnya diketahui bahwa Philip mengalami gangguan psikis. Ia sering berhalusinasi sebagai orang yang memiliki superpower. Selain itu, Philip juga sering dibisiki untuk melakukan sesuatu. Psikolog juga menilai bahwa Philip mengalami trauma di kampung halamannya terkait dengan perceraian orang tuanya. Dan itulah kisah mengenai seorang guru bernama Cullen Reeser dan muridnya bernama Philip. Jika Anda menyukai video ini, silakan untuk subscribe, like, dan komen di bawah ini. Jangan lupa juga untuk menyaksikan video lainnya di channel ini dan bye.